Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani Kusumani Adi dengan NIM 2280190045. Teman-teman, di sini saya akan sedikit membantu teman-teman dalam memahami materi gerak melingkar beraturan. So, tonton terus videonya sampai akhir ya, jangan sampai ada materi yang kelewatan nih. Semangat teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Nah, apa sih gerak melingkar itu? Gerak melingkar itu adalah gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Nah, kalau kayak gitu gerak melingkar beraturan itu apa? Jadi, gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut konstan dan percepatan sudut sama dengan 0 nih teman-teman. Iya, dalam gerak melingkar beraturan ini ada beberapa hal yang teman-teman wajib ketahui. Yang pertama itu frekuensi, di mana frekuensi itu banyaknya putaran persatuan waktu. Rumusnya adalah Fn per T kecil atau F sama dengan 1 per T besar, di mana N itu banyaknya putaran dan T kecil itu adalah waktu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira T besar itu apa ya? Jadi, T besar itu merupakan lambang dari periode, di mana periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh, di mana rumusnya T sama dengan T kecil per N atau 1 per F. Nah, T kecil ini waktu dan N itu tetap banyaknya putaran ya teman-teman. Nah, T ini juga bisa 1 per F. F itu frekuensi teman. Kira-kira menurut teman-teman yang berikutnya apa ya? Nah, yang berikutnya itu adalah kecepatan sudut nih teman-teman. Kecepatan sudut merupakan kecepatan benda yang berarah melingkar. Bisa teman-teman lihat di gambar yang lambangnya kayak huruf V itu yang disebut dengan kecepatan sudut. Tapi disebutnya jangan dulu ya teman-teman, itu namanya omega ya teman-teman. Nah, besar omega ini bisa kita cari menggunakan rumus theta per T atau 2pi per T. Karena T ini bisa kita cari menggunakan rumus 1 per F, maka omega ini bisa dihasilkan juga dengan rumus 2pi dikali F atau frekuensi teman. Tunggu dulu teman-teman. Di dalam gerak melingkar itu nggak cuma ada kecepatan sudut, tapi juga ada kecepatan linear. Kecepatan linear merupakan kecepatan benda yang berarah lurus. Nih, kalau teman-teman lihat di gambar, kecepatan linear itu dilambangkan dengan huruf V, yang garis panah warna merah itu kecepatan linear ya teman-teman. Arahnya itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Bisa teman-teman lihat sendiri kan, dia tegak lurus dengan jari-jari teman-teman. Dimana rumus kecepatan linear adalah V sama dengan 2pi R per T. Sebenarnya rumus dari kecepatan linear ini V sama dengan omega dikali R. Karena omega bisa dicari dengan 2pi per T atau 2pi kali F, maka dari itu kita bisa pakai rumus yang ada di gambar teman-teman. Jadi teman-teman, di gerak melingkar beraturan ini nggak cuma ada kecepatan nih, tapi juga ada percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar beraturan dan arah percepatan selalu menuju pusat lingkaran nih. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Benda itu mengalami percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, besarnya dari percepatan sentripetal ini bisa kita cari menggunakan rumus V kuadrat per R, di mana V ini bisa kita buka ya menggunakan omega dikali R. Tinggal kita kuadratin, terus kita bagi R. Jadi, percepatan sentripetal ini bisa kita cari besarnya menggunakan rumus omega kuadrat dikali R teman-teman. Jadi teman-teman, hal terakhir yang teman-teman harus ketahui dalam gerak melingkar beraturan itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Nah, jadi alasan benda bergerak melingkar itu karena benda itu mengalami gaya sentripetal teman-teman. Nah, kita bisa cari nih besarnya gaya sentripetal menggunakan rumus gaya pada umumnya, di mana
F sama dengan massa dikali percepatan. Tapi teman-teman, karena di sini namanya gaya sentripetal, otomatis percepatan yang kita pakai juga percepatan sentripetal, teman-teman. Dimana percepatan sentripetal itu tadi kan kita udah cari nih, bisa menggunakan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Jadi gaya sentripetal ini bisa kita rumuskan seperti yang ada di gambar, teman-teman, di mana massa dikali V kuadrat per R atau massa dikali omega kuadrat dikali R, teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.